Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens sekalian. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya yang berjudul Pembelajaran PJOK di SMP 4 Negeri Pariaman. Jadi artikel ini bersumber dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Diki Freski, di mana dia ini cutting ataupun mahasiswa yang sudah lulus pada tahun 2020. Jadi hasil skripsinya ini diselesaikan pada tahun 2020. Mungkin data dari skripsi ini sudah tidak valid karena skripsi ini dikerjakan 5 tahun yang lalu. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan, nama saya Ikhwan Saidul Birri Harahap. NIM saya 240865357. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Eh, jadi yang pertama, latar belakang. Eh, Pada skripsi tersebut, latar belakangnya disebutkan bahwa PJOK itu adalah pelajaran yang sangat penting ketika kita tingkat SD, SMP, bahkan SMA. PJOK ini sering dinomorduakan ataupun tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat penting. Padahal ini sama pentingnya dengan mata pelajaran yang lain seperti matematika, IPS, IPA, dan yang lainnya. Yang dimana ini juga mata pelajaran ini juga harus dipenuhi supaya kita bisa lulus dari tingkat untuk tingkat selanjutnya. Ada penilaian formatif dan penilaian tertulis di dalam mata pelajaran ini. Nah, dari observasi yang dilakukan oleh penulis skripsi tersebut, dia mendapati bahwa kurang optimalnya pelaksanaan PJOK di dalam SMP Negeri 4 Pariaman. Jadi dia melihat kalau ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga keoptimalan ataupun kurang bagus dalam pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang sangat banyak. Yang pertama ada motivasi siswa dituliskan, ada ke apa namanya? Motivasi guru juga ada, pengawasan dari kepala sekolah, fasilitas, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Tetapi penulis di sini merujuk kepada 3 faktor saja, yang dimana faktor perencanaan, yang kedua ada faktor evaluasi, yang ketiga ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi penulis itu hanya mengambil 3 unsur ini saja. Oke, next. Rumusan masalah. Jadi masalahnya itu bagaimana kondisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang ada di SMP Negeri 4. Nah, jadi penulis penulis skripsi ini menuliskan rumusan masalahnya itu ialah supaya kita mengetahui kondisi-kondisi ini. Gimana perencanaannya, gimana pelaksanaannya, gimana evaluasinya, yang dimana perencanaannya ini dengan cara melihat indikator ada silabusnya, ada RPP-nya, dan pelaksanaannya ini ada cara mengajarnya, interaksi siswa dengan guru, dan kondisi di lapangan. Gimana? Evaluasi. Di evaluasi ini ada tentang penilaian formatif, sumatif, dan kondisi umpan balik antar siswa dan gurunya. Nah, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini, si penulis bertujuan untuk mengetahui kondisi ketiga aspek ini. Setelah kondisi 3 aspek ini diketahui, maka inilah dia hasil penelitiannya. Oh, manfaat dulu ya. Setelah diketahui kan, manfaatnya itu untuk bahan masukan, sehingga ketika ada peneliti-peneliti lain, seperti adik-adiknya nanti, seperti saya, contoh misalnya, supaya memiliki bahan bacaan untuk meneruskan penelitian ini, meningkatkan perhatian. Jadi, karena kondisinya tadi sudah diketahui kurang optimal, maka supaya
peningkatan perhatian pada PJOK itu meningkat sehingga kondisi pengajaran PJOK itu lebih baik lagi karena PJOK itu juga merupakan pelajaran yang sangat penting bagi anak-anak tentunya. Dan selanjutnya metode. Oh, metode yang dibuat yang dilaksanakan oleh penulis ini yaitu deskripsi kuantitatif. Yang dimana sampelnya itu ada 30 siswa kelas 8, tekniknya itu ada random sampling, instrumennya itu angket model skala Likert, dan teknik analisis persentase. Nah, jadi penulis skripsi ini memberikan angket kepada siswa tentang perencanaan, tentang pelaksanaan, dan evaluasi. Tidak hanya siswa, guru juga diobservasi ataupun diwawancara oleh penulis ini. Nah, data ataupun hasil yang didapatkannya yaitu di dalam perencanaan dia mendapatkan nilai rata-rata 65,28% kategori cukup, di mana menandakan perencanaan di SMP Negeri 4 itu perencanaan RPP silabus persiapan alat dan bahan itu masih 65% ataupun cukup, belum baik. Pada indikator pada pelaksanaan juga dapat 66,15% kategori cukup, di mana di dalam pelaksanaan itu langsung di lapangan, pendekatan siswa, ataupun kondisi lapangannya. Di dalam evaluasi dapat 65,14%. Indikatornya itu penilaian formatif, sumatif, dan umpan balik. Nah, di mana seperti hasil yang kita lihat, semua dari tiga aspek ini hanya mendapatkan 65% ataupun 60, yang dimana itu artinya setengah. Jadi belum sempurna. Jadi faktor-faktor semua tadi, kondisi motivasi siswa, faktor dari guru, dan semua itu menurunkan ini nilai dari pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi ini. Sehingga masih butuh perbaikan, butuh penanggulangan, perencanaan yang harus diperbaiki, pelaksanaan yang harus diperbaiki, tidak hanya dari siswa, dari guru, evaluasinya juga harus diperbaiki, nilai formatif, sumatif, dan umpan balik juga harus diperbaiki, memerlukan perbaikan. Oke, kesimpulannya, semua hasilnya itu cukup, ataupun dari ketiga aspek tadi hanya mendapatkan nilai cukup, yang dimana sudah saya sampaikan tadi membutuhkan perbaikan. Nah, jadi ada saran dari penulis di dalam skripsi tersebut, ada pelatihan guru PJOK, yang dimana terkadang gurunya ini hanya bisa mengajarkan satu satu bidang mata mata ini saja, satu cabang olahraga saja. Yang dimana di dalam silabus itu ada banyak sekali cabang olahraga. Ada voli, ada bola, ada bulu tangkis. Tetapi gurunya hanya bisa mengajarkan satu cabang saja. Maka saran itu pelatihan guru PJOK itu sangat dibutuhkan. Penambahan fasilitas. Penambahan fasilitas di sini juga sangat diperlukan karena kekurangan fasilitas. Em, di SMP 4 ini hanya beberapa fasilitas yang terpenuhi. Hanya fasilitas voli dan yang lainnya itu kurang. Jadi kita harus menambahkan fasilitas supaya ini berjalan dengan baik. Evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan. Evaluasi ini artinya ketika kita sudah evaluasi tetapi tidak ada lanjutan. Kurangnya lanjutan ini membuat em, presentasi membuat perencanaan pelaksanaan dan apa ini hanya berhenti di situ saja. Jadi kita butuh evaluasi yang serius dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada para audiens sudah mendengarkan. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.